Kenapa sih kita harus menyayangi dan merawat hewan? Tahukah kalian, hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jika salah satu dari mereka punah, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Maka dari itu, hewan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Kak Mila. Dalam video ini, kita akan belajar tentang menyayangi hewan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mampu mengetahui cara merawat hewan dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu memahami soal pecahan. Yang ketiga, mampu membuat karya dari bahan bekas. Yang keempat, mampu mengidentifikasikan peran dalam keluarga. Yang kelima, mampu mempraktikkan gerakan mendorong dan menarik. Yang keenam, mampu mengenal jenis-jenis ikan. Dan yang ketujuh, mampu mengidentifikasikan peran-peran tokoh dalam cerita. Adik-adik, kalian tahu tidak, kalau di Indonesia ini kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai macam hewan dapat kita temui di sekitar kita. Ada hewan yang dapat kita pelihara dan juga ada yang tidak dapat dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya ini. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik dan benar, agar kita semua dapat ikut serta melestarikannya. Pada kali ini, kakak akan mengajarkan cara bagaimana merawat kelinci. Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan bulunya yang halus membuat Dayu ingin memeliharanya. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk kelinci dan 4 ekor anak kelinci. Induk kelinci berwarna putih, 2 ekor anaknya berwarna putih, dan yang 2 lagi berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu juga selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Adik-adik, kalian tahu tidak, kalau kelinci-kelincinya Dayu sangat menyukai wortel. Selain wortel, Dayu juga memberikan sebuah biskuit khusus untuk kelinci-kelincinya. Induk kelinci dapat menghabiskan setengah dari biskuit tersebut. Dalam matematika, setengah dapat dituliskan menjadi 1/2. Nah, ini dapat kita sebut sebagai bilangan pecahan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Berikut merupakan contoh-contoh dari bilangan pecahan. 1 biskuit yang utuh tersebut dapat dikatakan dengan 1/1. Bila 1 biskuit dipotong menjadi 2, maka biskuit tersebut dapat dikatakan menjadi 1/2. Dan bila 1 biskuit dipotong menjadi 3, maka dapat dikatakan 1/3, dan seterusnya. Selanjutnya, Dayu memotong 1 biskuit menjadi 2 bagian, sama besarnya. Selanjutnya, Dayu memotong 1 biskuit menjadi 2 bagian sama besarnya. Namun, 1 bagian diberi warna oleh Dayu. Nah, bagian yang diberi warna tersebut dinyatakan dalam lambang pecahan. Biasanya disebut 1/2. Jadi, 1/2 atau setengah adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Untuk mempelajari pecahan, kita harus tahu terlebih dahulu pembilang dan penyebut. Bagian atas disebut pembilang, sedangkan yang di bawah disebut dengan penyebut. Contoh 1/2, 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Pada materi kali ini, kakak akan menceritakan tentang peran keluarga. Yuk, mari kita simak ceritanya. Keluarga Dayu sangat menyayangi hewan peliharaan. Keluarga Dayu memiliki tugas masing-masing
dalam merawat hewan peliharaan, yaitu ibu bertugas membeli makanan untuk hewan peliharaan. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan memberikan makan untuk kelincinya. Sedangkan ayah bertugas membersihkan kandang kelinci, Dayu pun selalu membantu ayahnya. Keluarga Dayu memang memiliki peran yang berbeda-beda dalam merawat hewan, tetapi mereka saling bekerja sama sehingga pekerjaan terasa lebih ringan. Adik-adik, kalian tahu tidak anak-anak tersebut sedang melakukan gerakan apa? Ya, betul sekali. Anak-anak tersebut sedang melakukan gerakan mendorong dan menarik. Kali ini, kakak akan mengajarkan kalian bagaimana cara melakukan gerakan mendorong dan menarik. Yang pertama, pilihlah pasangan atau teman yang seimbang. Kedua, berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan saling berpegangan. Yang ketiga, beri tanda posisi masing-masing. 4. Kegiatan pertama, kamu harus mendorong tangan temanmu. Sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu bergeser posisinya. Yang keenam, kegiatan kedua kamu lakukan dengan cara menarik tangan temanmu. Sementara temanmu menahan dengan cara menarik agar tidak bergeser posisinya. Sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar posisinya tidak bergeser. Yang ketujuh, lakukan secara bergantian. Yang kedelapan, semakin kuat ia bertahan, maka semakin kuat dan ialah pemenangnya. Kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong temannya yang lemah. Tuhan sangat senang dengan anak yang saling menyayangi dan menolong. Adik-adik, apakah kalian ingin merawat anak ayam? Nah, pada materi kali ini, kakak akan mengajarkan kalian cara merawat anak ayam. Yuk kita simak materinya. Cara yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Yang kedua, ayam yang dipelihara maksimal 2-5 ekor. Yang ketiga, menyiapkan kandang menggunakan kardus bekas. Keempat, berilah alas supaya kandang mudah dibersihkan. Yang kelima, kandang diberi lampu agar ruangannya menjadi hangat. Yang keenam, mengganti air minum setiap hari. Yang ketujuh, memberi makanan setiap hari menggunakan biji-bijian seperti beras. Yang kedelapan, simpanlah kandang di tempat yang aman dan nyaman agar terhindar dari hewan yang berbahaya. Yang kesembilan, setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan cara perawatannya? Kalian bisa melakukannya di rumah dengan bantuan orang tua kalian. Caranya yaitu, siapkan alat dan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, kardus bekas. Yang kedua, gunakan kapas berwarna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas berwarna. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, siapkan gunting. Yang kelima, stik es krim atau bambu atau kayu bekas. Yang keenam, siapkan pensil atau spidol atau pulpen. Cara membuatnya, siapkan kardus bekas. Lalu, buat pola bagian tubuh anak ayam. Langkah selanjutnya, jiplak pola bagian-bagian gambar. Selanjutnya, kalian gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Lalu, tempelkan kardus mengikuti pola yang telah digambar tadi. Setelah itu, tempel pada kardus. Lalu, gunting bagian kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Langkah selanjutnya, gambarlah bagian mulut dan mata anak ayam. Lalu, tempelkan bulu atau kapas pada tubuh anak ayam. Dan yang terakhir, tempelkan stik atau kayu pada tubuh bagian bawah anak ayam. Nah, sudah jadi deh. Sangat mudah bukan? Selamat berkarya adik-adik.
Adik-adik, materi selanjutnya adalah cara merawat ikan. Nah, cara merawat ikan juga sama halnya dengan cara-cara merawat hewan yang sebelumnya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara merawat ikan, yuk kita simak aja materinya. Yang pertama, pilihlah ikan yang baik dan sehat. Yang kedua, siapkan air dan tempat untuk ikan. Tempatnya bisa dari akuarium atau toples atau lainnya. Asalkan bisa diisi dengan air ya adik-adik. Yang ketiga, berilah makan setiap hari. Yang keempat, bersihkan tempat apabila sudah kotor. Nah, mudah bukan cara merawatnya? Adik-adik bisa melakukannya di rumah dengan bantuan orang tua. Oh iya adik-adik, kalian tahu tidak? Kalau ikan itu ada banyak jenisnya loh. Nah, berikut ini adalah contoh jenis-jenis ikan. Jenis-jenis ikan itu dibagi menjadi dua. Ada ikan tawar dan juga ada ikan laut. Berikut merupakan contoh dari jenis-jenis ikan laut dan jenis-jenis ikan tawar. Yuk simak videonya. Yang pertama adalah jenis-jenis dari ikan tawar, yaitu ada ikan gurame, ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan nilem, ikan gabus, dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis dari ikan laut. Contohnya yaitu ikan tuna, ikan baronang, ikan kakap, ikan teri, ikan tenggiri, ikan bandeng, ikan barakuda, ikan kembung, dan masih banyak lagi. Nah, terdapat banyak sekali bukan jenis-jenis ikan tawar dan ikan laut? Untuk itu, kita harus melestarikannya ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah kalian pernah mengimajinasikan suatu cerita atau dongeng? Tentunya pernah kan? Nah, bagi yang merasa belum pernah, mungkin kalian tidak menyadari bahwa kalian sedang berimajinasi pada saat itu. Contohnya, pada saat kalian membaca atau mendengarkan cerita dongeng, dengan tanpa sadar, pikiran kalian itu sedang menghayalkan cerita dari dongeng tersebut. Misalnya, jika kalian sedang mendengarkan atau membaca kisah Malin Kundang, pastinya terlintas di pikiran kalian seorang anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Nah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Jadi setiap orang pasti memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Pada kali ini, kakak akan menceritakan sebuah dongeng si kancil dan buaya. Kakak harap kalian bisa mengimajinasikan cerita dongeng tersebut ya. Oke, untuk itu mari kita simak ceritanya. Terdengar dari suara perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan, si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa?" teriak-teriak kancil. Sahut buaya, "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging yang segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu, biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya.
hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengimajinasikan cerita si kancil dan buaya tersebut? Tentunya bisa, bukan? Bila kalian sudah bisa mengimajinasikannya, tentunya kalian akan dapat membuat gambar dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasi kalian. Adik-adik, tadi kakak kan sudah menceritakan cerita dongeng. Nah, kira-kira siapa aja sih yang terlibat dalam cerita tersebut? Yap, benar sekali. Yang terlibat dalam cerita tersebut adalah si kancil dan buaya. Setelah itu, kita akan mengidentifikasikan tokoh-tokoh atau watak dalam cerita tersebut. Tokoh yang pertama adalah si kancil. Bagaimana sih sikap atau watak si kancil dalam cerita dongeng tersebut? Yap, betul sekali. Kancil memiliki sifat yang jeli dan cerdik. Dalam cerita dongeng tersebut, Kancil berhasil mengelabuhi sang buaya agar dapat melewati sungai tanpa harus takut dimakan sang buaya. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah sang buaya. Menurut kalian, bagaimana sih watak atau sifat sang buaya pada dongeng tersebut? Yap, benar sekali. Sang buaya memiliki watak yang sangat rakus, tamak, dan kurang cerdik. Coba deh, kalian lihat pada cerita tadi. Sang kancil berhasil mengelabuhi sang buaya dengan iming-iming akan mengambilkan sebuah daging di seberang sungai. Nah, mudah sekali bukan mengidentifikasikan tokoh atau sifat dalam cerita dongeng? Kalian bisa mempelajarinya di rumah dengan keluarga kalian. Adik-adik, apakah kalian tahu setiap orang di sekitar kita tentunya memiliki peran yang berbeda-beda? Seperti seseorang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya untuk menjaga keamanan lingkungan dengan baik. Ada juga tugas seorang polisi. Beliau memiliki peran memelihara keamanan, menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada video pembelajaran ini, kalian sudah mempelajari berbagai macam pelajaran, yaitu cara merawat hewan seperti kelinci, ayam, dan ikan. Kalian juga telah dikenalkan dengan bilangan pecahan. Setelah itu, kalian diajarkan membuat kerajinan dari bahan bekas. Dan kalian juga telah mempelajari cara melakukan gerakan mendorong dan menarik. Belajar mengenal nama-nama ikan tawar dan ikan laut. Dan pada materi terakhir, kita juga telah belajar cara mengidentifikasikan dan mengimajinasikan cerita dongeng. Nah, materi tadi merupakan pembelajaran mengenai menyayangi hewan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan kakak juga berharap kalian mempelajari dan mempraktikannya di rumah. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.